untuk Iren Jelly yang kedua, which is the last 4-hour shift. Ada Eldogi dan tentunya Jessica Jelly. Let's go. Gue baru ingat. Apa tuh? Ini kalau misalkan Godlike kayak gini terus, mereka bakal susah reset karena seinformasi yang kita dapatkan, coachnya nggak bisa hadir. Oh iya. Nah, jadi bisa menjadi salah satu batu lah ya, atau obstacle buat mereka sendiri. Karena bagaimanapun juga, kalau misalkan kita udah masuk kompetitif level dunia, level global, ketika lu lagi punya masalah, akan sangat penting ketika lu punya orang ketiga untuk mungkin melakukan netralisasi atau mungkin menjadi dalam tanda kutip badut atau penghibur di saat lagi bad mood. Ya, dan tergantung treatmentnya kepada timnya masing-masing ya. Apakah dibawa tadi kayak buat fun, apa justru butuh pecutan-pecutan motivasi. Dan ternyata, what? S2G kok mencoba menyeberang ternyata tertangkap oleh siapa? Excel lagi aja. Ranger merah bener dia. Hari ini bahkan mendapatkan player kedua juga. Satu player S2G tumbang lagi dan Vitality. Masih di awal-awal game sudah mendapatkan 2 point Jelly. Ya karena memang ramainya orang-orang yang turun di SMB, gue yakin dari Vitality ini udah nge-scanning ya. Ketika mereka turun pesawat, mereka lihat pakai mata, itu mungkin sudah mulai terdeteksi, oh kayaknya bakal banyak yang ngambil scrappingan. That's why dari Vitality ada inisiasi untuk looting cepat. Itu under 4 minutes loh, mereka udah keluar dari SMB. Mereka udah set up di bagian rumah-rumah dekat dengan jembatan. Berarti kan mereka udah punya strategical plan. Yang dimana mereka harus nge-cut off-in orang-orang yang mungkin dengan sembrono lewat lalu lalang di SMB. Which is possible ya Jel ya, karena memang semuanya mencoba menuju ke arah bagian titik tersebut. Tapi gua harap jangan terlalu greedy kayak dulu kita ngelihat Aurora yang sekarang ya. Kadang-kadang gagal mereka for MV saat itu bermain, tapi kita berpindah ke bagian Hustler Crew. Kali ini mereka di kontes oleh tim yang lain. 72 IGS masuk ke bagian daripada mereka. Azam tumbang di sana. Satu player yang terakhir baru cukup berpesta mendapatkan player-player tadi dari tim Godlike. Kali ini mereka yang dipunish, menyisakan satu orang dan harusnya gak bakal lama, tapi ternyata masih ada perlawanan dari Vini. Namun tetap sulit, 3 melawan 1 pulang ke lobby Hustler Crew. Sekali call dan juga meta-meta dari masing-masing region, tapi kita melihat di bagian elimination feed, ini dia Wolf, Baton, tumbang, Sialonik menjadi last man standing, tertembak. Low sekali, ada beberapa util yang akan dilempar juga, tapi TT Project sih dari tadi gangguin banyak sekali tim. Satu tumbang oleh Vitality dan mulai mendekat. Buset, ini Vitality nggak ada remnya. Mereka butuh, ini mungkin yang dikatakan oleh Junior dan oleh panelis yang lain, the confidence, keberanian diri mendapatkan satu lagi eliminasi dan mencari 2 player terakhir. Please jangan sampai adanya blunder melawan TT Project. Ini kalau misalkan kita bicara dari probability win atau win rate, ini Vitality harusnya di atas 50%. Mengingat mereka masih punya 4 pemain. Bahkan 1 granat masuk ke dalam rumah milik Zeric. Half HP baru sudah mulai terkikis. Nggak bisa kemana-mana. Pemain-pemain dari TT Project sudah dikerangkengi. Dan bahkan dari Razy pun sudah mulai mengokang kembali dari sisi kanan. Federalis pun sama halnya. Tidak bisa berbuat banyak. TT Project menyisakan 1 yang terakhir. Neos akan vaulting ke arah bagian bawah. Ternyata tidak, masih stuck di bagian balkon dan tiba-tiba menyetorkan nyawa menuju ke Vitality. Dan lagi kita melihat bagaimana fight dari Vitality. Ini win rate-nya di atas 50%. Ini Fast 7 juga sangat disayangkan ya, mereka nggak ngeritik atau ngelawan Yangon Galacticos, malah dikasih jalur untuk masuk, tapi mereka mau melawan tempat dari Tienpa. Revo nabrak menuju ke arah Milu, bahkan datang mobil selanjutnya, ada close combat yang harusnya mereka bangun. Namun pusing 7 keliling, Karilio akan berusaha untuk menyelamatkan temannya, tapi tembakan dari kanan, kiri, depan, belakang menuju ke kubangan ini. Sulit pastinya tempat dari Alpha 7. Itu dia, walaupun gerakannya nekat banget, ya kembali lagi ya, high risk high reward atau high risk high return. Mereka berhasil untuk mendapatkan kubangan ini. Smoke harus segera dikeluarkan untuk bisa revive. Tapi ada granat tadi yang dilempar. Alpha 7 selamatkah? Meletup tapi tidak berimpact apapun. Sementara E-Arena, tim yang sangat berdikdaya di 2 game. 2 player mereka tumbang, hanya 1 saja. Revo kembali mendapatkan tim yang lain. Ida, Rita menjadi eliminasi dan Vitality juga tidak mau ketinggalan. E-Arena ditumbangkan dan gini tuh rasanya tim Indo kok benar-benar keras ya. 8 eliminasi sudah mereka dapatkan. Gini loh rasanya nge-cast tim Indo yang harapannya besar. Gini loh rasanya nge-cast semangat, nge-cast kemarin. Aduh. Tapi nggak apa, kita masih berlanjut juga di stage ke-6, menit ke-23. Alpha 7 yang tadi terkena pressure kanan kiri depan belakang. Sekarang mereka mencoba untuk keluar dari pressure tersebut dengan adanya 1 granat dilontarkan menuju ke dalam rumah. Tienpa masih untouchable.
masih bisa bertahan dengan dua pemain mereka. Bahkan saat ini Eagle sedang mindik-mindik, sedang ngelok menuju ke arah seorang Darkin. Last man standing dari Ida. Ini adalah 3 tim yang menurut gue udah kepepet banget, Jan. Mereka bakal susah untuk masuk ke dalam zona. Vitality yang akan menjadi tokoh antagonis atau bisa dibilang menjadi puncak rantai makanan di antara ketiga tim ini, Jan. Dalam cerita satu universe, Vitality adalah antagonis ya. Tapi untuk universe kita, mereka lah main karakternya. Karena akan jadi eliminasi yang begitu banyak mereka bisa dapatkan. Tapi Alpha 7 mendapatkan last man standing dari Darkin juga. YG atau Yangon Galacticos juga sudah mulai melakukan permainan yang cukup baik. Barusan kita lihat Revo mendapatkan domination by STC. Tapi Revo yang saat ini tumbang karena Nongshim mulai melakukan tembakan. Eagle dari Tianpa juga tumbang. QZZ carry mereka hanya tinggal sendiri. Blue Zone sakit banget, gak bisa bergerak kemana-mana lagi. Dan Tianpa bye-bye back to lobby. Seperti yang kita tahu, tim PEL selalu sulit untuk beradaptasi di global level. Selalu hari pertama mereka ampas banget. Benar. Ini yang selalu terjadi dari hari ke hari. Tapi biasanya mereka masuk ke hari kedua itu yang baru mereka bounce back lah. Bahkan ini kan sejalan juga dengan interview kemarin ke Algamers ya. Ya. Apa sih kesulitan kalian dari tim PEL untuk berlaga di global? Yaitu mereka jarang bisa ngelawan orang-orang ini, jadi agak susah untuk adaptasi. Tapi seiring berjalannya waktu mereka bisa menghandle hal tersebut. But let's see, kita masih berlanjut dengan zona yang menuju ke arah rumah milik Vitality. Perkembangan permainan yang membuang ego, cari-cari eliminasi, masuk ke zona, membuat EXO mendapatkan smile tadi. Belum tereliminasi memang, tapi setidaknya membuat waktu dari Yangon Galacticos untuk masuk tidak begitu baik. Tapi hati-hati Vitality, yang perlu kita perhatikan adalah peluru mereka yang sudah mulai terkuras. Jangan terlalu banyak juga, bahkan Rezak knockdown. Romeo dari bagian high ground berhasil untuk melakukan sebuah counter react. Tapi lihat bagaimana Alpha 7. Sulit mereka mau ngehajar Hura, ditembaki juga oleh Nongshim. Gak banyak pergerakan yang bisa mereka lakukan. Bakal sulit untuk bisa nge-retake tempat dari Hura. Di mana dari Revo perlu diselamatkan terlebih dahulu. Ranger merah dari Alpha 7. Yang menurut gua pemain-pemain lain dari Alpha 7 tuh gak terlalu bisa menunjukkan kapasitasnya. Tapi ternyata gua pikir Vitality ternyata malah Nongshim yang menjadi tokoh antagonis ke Yangon Galacticos. Dua pemain yang tersisa masih selamat dan Alpha 7. Ih, ngapain? Idih. Alamak najisnya. Au. Jujur banget. Kok gitu ya? Ya, tapi emang udah sulit sih, Jel. Mungkin satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan tadi mutar dulu, cari apa istilahnya kalau dalam bahasa fisika tuh percepatannya naik, baru Acceleration. mobilnya kenceng. Tadi kan benar-benar lurus, pelan dan tidak ada Lurus ya. lagi. Benar. Tapi nonetheless, walaupun mereka rata, yang dapat poin Nongshim. Jadi nggak terlalu oke lah. Yang penting nggak terlalu ngenaikin poin-poin tim yang lain. Tapi kita lihat kali ini Federales ini dia. Sudah mendapatkan satu lagi, 9 eliminasi. Jiggle bahkan tumbang, 10 eliminasi. Belajar menghitung untuk Vitality dimulai dan sudah ada 10 eliminasi saat ini. Wow, double digit elimination sudah masuk di kantong Vitality. On the other side, E-Arena hanya menyisakan satu pemain yang terakhir. Berbanding terbalik dengan apa yang mereka tunjukkan tadi di Rondo, tapi Joker masih melawan dan sangat disayangkan. Eliminationsnya nggak masuk, Jan, karena mereka atau dia gagal mendapatkan eliminationsnya. Dan ini 10 detik yang sangat dibenci oleh Hora karena butuh untuk melakukan revive, dan gua rasa ini udah desperate things yang mereka bisa lakukan. Akan justru tereliminasi oleh Blue Zone keduanya, dan well played untuk Hora. Ini gue lebih ikhlas daripada lu knock terus lu mencet X untuk cabut dari lobby. Itu yang gue bahas dari kemarin, tapi ini dia Nongshim, Red Force, dan juga Vitality 4-on-4 situation. Wah, memang ini barang siapa yang sedari tadi dapetin zona, mereka lah yang akan survive sampai ke late game. Nongshim Red Force menjadi satu tim asal dari Korea Selatan yang datang ke PMWC. Dan Nongshim Red Force juga menjadi tim yang kemarin mendapatkan title champion di PMPS 2026 Season 1. Dialah juga, Jan, yang menikung title juara yang harusnya mungkin buat Furia, buat Tianpa di PMMI kemarin. PMMI ya, sebuah pagelaran yang memang dipersiapkan untuk tim PL bisa melawan tim global, tapi justru Nongshim, sebagaimana tadi yang udah diungkapkan oleh Jelly di akhir-akhir mengejar apakah
pergerakan akhir-akhir mereka juga bisa membuat akhirnya Vitality kalah atau tidak. Tapi lihat ada sebuah action yang sudah dilakukan oleh Vitality, setidaknya memindahkan mobil-mobil mereka untuk siap nanti menggempur, karena airdrop di pertengahan jalan adalah titik tengah peperangan antara kedua tim ini. Airdrop menjadi wasit ya. Benar. Untuk sementara waktu. Dan ini udah masuk menit ke-28, stage ke-8 juga. Setelah ini tidak akan ada zona yang aman dan nyaman. Kita masih menunggu knockdown pembukanya. Ini belum ada open frag atau trigger pemicu awalnya terjadi perang. Let's see. Masalahnya di sini kita nggak bisa tahu nih Jan, utilities ada berapa banyak di masing-masing kantung pemain. Jadi kita tidak bisa membaca siapakah yang bakal setup duluan, siapakah yang akan memaksimalkan nades-nya juga. Karena kedua rumah ini menurut gua dari struktur bangunannya serupa tapi tak sama. Ya, ada genteng-genteng yang bisa mereka mainkan. Weaponnya juga ada beberapa yang pakai Honey Badger, ada PP Bison, UMP juga. Jadi nggak prima juga sih bisa gua katakan antara keduanya. Rezak mendekat ke bagian Excel dan juga VD pun demikian. Kayaknya mereka mau benar-benar stacking 4 orang untuk menghadapi Nongshim yang sebenarnya secara posisi naik ke atap nggak sebanyak yang bisa dilakukan oleh tim Vitality. Ya, tapi yang kita pantau adalah smoke screen terlebih dahulu yang sudah mulai dibangun oleh Vitality. Apakah Vitality akan menginisiasi fight-nya atau memang mereka mau ngambil setengah jalan dulu baru mereka mengokang granat dan mereka akan mencoba untuk menginvasi rumah orange yang dimiliki oleh Nongshim Red Force. Wah, ini gila banget sih, rapi banget. Yutil udah mulai dilempar, tadi low dan ternyata aduh Rezak malah yang tumbang terlebih dahulu, tapi Excel sudah touchdown ke arah bagian lawannya dan ini tidak menguntungkan bagi Vitality. Lihat bagaimana disiplin banget Excel mundur ke arah bagian belakang karena mereka bisa terjadi dan ada tembakan yang dilontarkan namun belum ada knockdown yang terjadi. Excel mendapatkan 1, sementara itu Excel perlu melakukan healing terlebih dahulu, harus tenang, tapi masalahnya dari So Easy mendapatkan seorang Excel kembali. Trading knock antara Nongshim dan Vitality terus-menerus terjadi. Reizi di bagian belakang sedang mengupayakan penyelamatan menuju ke arah seorang Rezak, tapi apa daya Nongshim Red Force yang terlalu kuat dan mereka yang berhasil menggagalkan winner-winner chicken dinner di depan mata untuk Vitality.